Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mr. Zack Pendongeng Horor. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua oleh Allah selalu diberi rezeki yang luas, kesehatan yang prima, dan kebahagiaan hidup dunia akhirat. Amin ya robbal alamin. Untuk malam hari ini, Mr. Zack akan bercerita tentang pengalaman menginap di rumah kosong. Tapi seperti biasa, sebelum kita ke cerita, Mr. Zack Pendongeng Horor ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah sudi klik, yang sudah sudi mendengarkan, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Hal jazaul ihsani ilal ihsan. Tidak ada balasan atas suatu kebaikan kecuali kebaikan itu sendiri. Bagi teman-teman yang sudah berbuat baik, semoga oleh Allah kebaikan dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi. Dan bagi teman-teman yang mendengarkan dan belum subscribe, mohon di-subscribe supaya Mr. Zack Pendongeng Horor lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru yang akan menghidrasi rasa horor teman-teman sekalian. Dan mungkin apabila ada teman-teman yang memiliki kisah-kisah horor, kisah-kisah mistis, dan ingin berbagi, Mr. Zack terbuka, alamat ada di kolom deskripsi. Oke, kita ke cerita. Cerita ini dialami oleh Mr. Zack sendiri ya. Cerita yang sudah sangat lama dan tiba-tiba kembali teringat. Ini kira-kira tahun 98 atau 99. Ketika Mr. Zack masih kelas 1 atau kelas 2 SMA di sebuah SMA negeri di daerah Jakarta Timur. Seperti biasa, untuk menjaga marwah dan nama baik, ada hal-hal tertentu yang kita samarkan dan tidak perlu kita detailkan. Pada tahun 99 atau tahun 99 itu, Mr. Zack ini punya seorang kawan lah ya. Kita samakan saja namanya sebagai Bimo. Pada suatu saat Bimo ini diminta tolong oleh orang tuanya untuk tidur di rumah pribadi dari orang tuanya Mas Bimo ini. Jadi orang tua Mas Bimo ini tinggal di rumah dinas di suatu komplek rumah dinas, dan orang tuanya memiliki rumah pribadi gitu ya, sama-sama di daerah Jakarta Timur. Nah, pada waktu itu ada apa namanya? Ada isu atau ada sedang meningkatnya kriminalitas, khususnya di sekitar tempat lokasi rumah pribadi dari rumah orang tuanya Mas Bimo. Nah, maka Mas Bimo itu diminta untuk tinggal di situ ya sementara, kurang lebih sampai orang tuanya bisa mencari orang atau memperkerjakan orang yang akan menjaga rumah. Masih di daerah Jakarta Timur ya, untuk tempatnya tidak perlu kita detailkan. Nah, Mas Bimo ini boleh dibilang tergolong orang yang penakut, tapi dia penasaran. Dan banyak yang tahu gitu ya. Saya sendiri, Mr. Jack sendiri juga nggak ngerti apakah saya ini orang yang bagaimana, apakah dibilang indigo atau dibilang memiliki kelebihan, kurang tahu. Tapi memang dari kecil Mr. Zack ini boleh dibilang sering melihat, sering mengetahui, atau bahkan boleh dibilang bisa berinteraksi ya dengan makhluk-makhluk seperti itu. Nah, karena Mas Bimo ini diminta untuk menjaga rumah pribadi bapaknya kan, selama ya mungkin berapa hari atau berapa minggu sampai bapaknya mempekerjakan penjaga rumah. Nah, maka Mas Bimo ini mengajak Mr. Zack gitu ya untuk menginap di rumahnya. Rumahnya tergolong besar juga ya, rumah 2 lantai. Nah, karena merasa tidak nyaman kalau cuma berdua, maka kita mengajak satu teman lagi. Kita sebut saja namanya siapa ya? Wijaya gitu ya, nama samaran semua ini. Kita bertiga. Pada
malam pertama yang setelah kita sepakati gitu ya. Memang komplek perumahan itu boleh dibilang komplek perumahan yang eh, boleh dibilang elit, rumah-rumahnya besar dan memang lebih banyak rumah-rumah kosong di situ. Rumah yang mungkin orangnya beli rumah untuk investasi seperti bapaknya Mas Bimo gitu kan ya, tinggal di rumah dinas tapi dia punya rumah di situ. Boleh dibilang masih sepi dan kebetulan pada waktu itu dari berita-berita di koran itu di daerah sekitar situ banyak terjadi kriminalitas ya, mulai dari pencurian, pembobolan rumah kosong sampai ya begal dan sebagainya. Jadi Mas Bimo ini diminta untuk menjaga. Nah, pada malam pertama kita di situ kita bertiga gitu ya. Jadi Minder Jack ini karena tidak punya kendaraan pada waktu itu dijemput kurang lebih jam belum malam ya, jam eh, 9 kurang sedikit dijemput. Saya nunggu di pinggir jalan gitu, kemudian kita berangkat menuju ke lokasi. Walaupun sama-sama Jakarta Timur tapi jauh juga. Kita mampir dulu ke toko untuk ke warung untuk membeli perbekalan. Belum ada toko-toko modern seperti Maret-Maret itu belum ada ya. Oke, singkat cerita di situ kita eh, begadangan, begadangan. Nah, komplek itu memang sepi gitu ya, memang sepi tapi tidak semua rumah itu kosong. Ada beberapa rumah yang dihuni dan tipikalnya rumah Jakarta, mohon maaf ya kan memang kadang individualis ya. Entah kenapa pada waktu kita masuk rumah itu memang hawanya nggak enak. Cuman karena seperti saya jelaskan tadi, eh, saya merasa Mr. Jack ini merasa ada sesuatu yang tidak enak. Saya ini diam saja karena tahu teman saya yang namanya Mas Bimo ini orangnya penakut, tapi dia penasaran. Gitu. Saya diam saja. Memang yang namanya rumah kosong gitu kan, rumah kosong kan ya tahu sendiri ya. Eh, Kadang ada aura-aura nggak enak ya, kotor, jarang terjamah orang. Kita masuk, kemudian nyala-nyalakan lampu dan eh, kita bertiga cowok-cowok semua di situ. Nah, main PS lah ya, dua orang main PS, saya main gitar. Nah, itu bulan-bulan penghujan ya, saya kurang tahu. Pokoknya bulan-bulan penghujan lah, antara September Oktober. Jadi hujan tapi belum belum hujan deras. Jadi angin kencang itu hal yang biasa gitu. Nah, ada angin ventilasinya itu kan ada ventilasi, ada angin itu yang meniup korden, kemudian apa namanya membuat korden itu seperti terbuka sendiri, hal yang wajar ya kena angin. Suatu saat ini entah betul atau kebetulan tiba-tiba mati lampu ya, mati PLN, gelap. Dah, karena mati lampu, PS mati. Nah, Mas Bimo ini cari alat penerangan. Teknologi tahun 99 98 itu kan eh, ya mungkin masih belum banyak ya lampu emergency. Jadi Mas Bimo ini menyalakan lilin. Kita nyalakan lilin, taruh di ruang tengah dan kita main kartu. Kita main kartu bertiga. Nah, ketika menyalakan lilin ini tiba-tiba angin berhembus dengan kencang dan ada anjing tetangga di sekitar komplek perumahan yang boleh dibilang rumah mewah-mewah itu menggonggong, tapi bukan menggonggong seperti ada pencuri, menggonggong seperti ini beneran ya, seperti menggonggong panjang seperti film-film horor itu ya. Kemudian ada suara apa anak bayi menangis, tapi kata Mas Bimo memang eh, dua rumah itu ada orang yang baru punya bayi. Nah, Mr. Jack sudah merasa tidak enak, tapi saya tetap diam saja supaya tidak menakuti Mas Bimo. Nah, lagi main kartu, kalau kita main kartu pakai apa namanya ya, mati lampu ya, kalau mati lampu gelap gulita kita nyalakan lilin kan kadang bayangan kita lebih gede daripada diri kita gitu. Jadi kalau 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 apa ilustrasinya, kalau kita duduk gitu bersila, lilin di tengah kan memancarkan bayangan ya. Nah, bayangan itu kan kena tembok kan kadang bayangan kita lebih gede daripada orang kan kita badannya gitu ya. Nah, yang membuat tiba-tiba heboh atau histeris itu
teman Mister Jack yang namanya Wijaya ini yang dari tadi diam itu tiba-tiba teriak, cuma teriak sekali gitu ya, teriak terus sambil menunjuk ke dinding, tapi dia nggak bilang, dia cuman apa ya, teriak sambil gitu. Nah begitu saya dan Mas Bimo melihat ke dinding itu, ternyata di dinding itu ada 4 bayangan. Kan kita bertiga ya, saya, Mas Bimo, dan Wijaya, kita bertiga ya, cowok-cowok semua. Tapi bayangan lilin yang menyorot ke dinding, menyorot ke dinding itu 4 bayangan, 3 laki-laki dan 1 perempuan. Kenapa perempuan? Karena kelihatan rambutnya panjang. Kita semua cowok-cowok rambutnya pendek-pendek gitu ya. Anak SMA kan nggak boleh gondrong ya, rambutnya pendek-pendek, dan ada bayangan keempat itu menyerupai perempuan, rambutnya panjang. Jadi si Wijaya ini tertegun ya, teriak sekali sambil nunjuk-nunjuk. Mas Bimo ini sudah langsung ambil bantal sofa, dia apa namanya, eh, kalau nggak salah tengkurap ya di dekat sofa sambil pakai bantal sofa. Nah, Mr. Zack ini seperti apa ya? Saya seperti mungkin secara ini diam saja, secara apa namanya, dunia nyata tuh saya diam saja. Tapi di dalam apa namanya batin ya, bagi yang boleh dibilang percaya atau mungkin yang seperti Mr. Zack ini yang katanya orang yang nggak tahu apakah punya kelebihan atau indigo, itu kita bisa diskusi tapi kita tanpa bersuara, hanya diskusi dari dalam hati. Saya tanya gitu, mohon maaf, dia menjawab namanya, tidak perlu saya sebutkan ya namanya, kemudian kenapa kok mengganggu. Jadi boleh dibilang dia bukannya mengganggu, dia hanya sekedar lewat gitu ya, dia sekedar lewat dan tertarik dengan tetangga 2 rumah itu yang di sebelah yang memiliki anak bayi. Jadi si ya wawalam suap ya, kadang kan makhluk seperti itu apa namanya validitasnya kita apa namanya ya, kadang ya boleh bilang sering bohong ya. Jadi dia katanya tidak mengganggu, hanya tertarik dengan aroma anak bayi. Kemudian kebetulan mati lampu ya, makanya ada bayi menangis itu, ada anjing menggonggong, dan dia mau pulang ke tempat bersemayamnya di dekat situ. Ada semacam Jakarta tahun 1998, memang di daerah situ masih banyak tempat-tempat kosong ya, tempat-tempat apa tanah-tanah kosong, dia di situ. Ya sudah, akhirnya kita apa tercek salami aja, udah jangan mengganggu, ini bumi Allah, kita semua makhluk Allah, sama-sama manggon, sama-sama bertempat tinggal, jangan mengganggu, kita ada di manzilah masing-masing ya. Kemudian apa namanya pergi gitu ya. Mas Wijaya sudah mulai tenang, Mas Bimo sudah mulai tenang ya. Enggak tahu kebetulan atau bagaimana, enggak lama setelah si makhluk itu pergi, lampunya nyala lagi gitu ya, lampunya nyala lagi. Jadi akhirnya kita semua sampai pagi tidak tidur ya, tidak tidur ya. Ada yang main PS gantian, ada yang main gitar gantian gitu ya, sampai besok paginya Mas Bimo ini protes ke bapaknya, pokoknya dia nggak mau diminta tidur di rumah itu lagi gitu ya. Akhirnya pokoknya gimana caranya cari orang yang dipekerjakan untuk menjaga rumah tersebut. Rumah yang boleh dibilang cukup besar, karena ayahnya Mas Bimo ini boleh dibilang orang yang memiliki jabatan ya, karena tinggal di rumah dinas ya, di suatu instansi. Jadi karena tetangga sebelah itu punya bayi baru dibawa pulang ya. Jadi Mas Bimo tahu karena dikasih tahu sama bapaknya ya, Mbak ini di 2 rumah ini baru saja melahirkan. Jadi ketika Mbak itu dibawa pulang bayinya, nah, makhluk yang tinggal di sekitar situ tertarik dengan aroma bayi. Ketika dia pulang, dia melewati tadi kita bertiga yang lagi main kartu ini, maka si Mas Wijaya itu melihat kita bertiga di depan lilin, tapi bayangannya 4, laki-laki 3, yang 1 bayangan perempuan. Nah, itu yang membuat apa ya, bahasa Jawanya kami tenggengan gitu ya, tertegun sampai seperti patung ya Mas Wijaya itu. Jadi saya tiba-tiba teringat cerita itu kira-kira tahun 9899, kelas 1 atau kelas 2 SMA, ketika Mr. Zack masih SMA di suatu daerah di Jakarta Timur.
Baik, demikian cerita untuk malam hari ini ya. Semoga menghibur teman-teman semua. Sebelum Metro Zack pendongeng horor undur diri, ingin mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung berkembangnya channel ini, yang sudah like, share, komen, dan subscribe. Metro Zack undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.